Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita ya, 1.0. Dan hari ini kita lagi pengen ngobrol tentang mungkin seseorang yang terkenal di Kalimantan Selatan. Tapi banyak yang tidak tahu. Apalagi mungkin kalau tidak membaca nggak akan tahu dia ini siapa. Kita akan ngobrol tentang Anang Abdul Hamidan. Nah, beliau adalah salah satu tokoh Kalimantan Selatan. Beliau itu lahiran di Tapin ya Bang ya? Tapin, ya. Rantau. Dan beliau salah satu tokoh pemuda ya, dari Kalimantan Selatan yang memproklamirkan tentang kemerdekaan Bang. Mungkin salah satu saksi proklamasi. Karena momennya pas ini kan ya. Di Agustus. Nah, beliau akan menjelaskan tentang apa, mungkin banyak panjang lebar ya Bang ya. Ya, kita ngalir aja. Oke. Beliau adalah salah satu tokoh pemuda. Semangatnya, perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia tentunya. Kalau muda sih nggak muda-muda banget, 40 tahun. 40 tahun. Dia wartawan Suara Kalimantan. Kalimantan Raya, Borneo Shimbun. Nah, 3 ya. Pimret. Beliau Pimret. Oke. Katanya beliau itu ke Jakarta. Ya, ke Jakarta. Karena kan beliau itu semacam kayak anggota DPR bentukan Jepang. Dainippon. Dan juga istilahnya Pimret Borneo Shimbun yang ada di Banjarmasin. Karena ya beliau dianggap tokoh yang istilahnya cukup berpengaruh. Ya, makanya dikirim Jepang ke Jakarta untuk memenuhi undangan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Katanya beliau itu ada paksaannya Bang ya untuk ke Jakarta, atau memang kemauan diri sendiri kah? Kalau melihat hubungan Pak Hamidan dengan Jepang ya, nampaknya iya. Tapi ini masih belum ada sumber yang pasti yang saya temukan terkait paksaan atau tidak. Tapi kalau melihat hubungan beliau dengan Jepang, nampaknya iya. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Pertama, gini, ketika Jepang datang ke Banjarmasin tahun 1942, beliau ya istilahnya awalnya memang mendukung Jepang. Nah, mendukung Jepang karena kan Jepang waktu itu membebaskan khususnya tanah Banjar ya. Dalam hal ini konteks luas Indonesia dari cengkraman penjajahan Belanda. Iya, benar. Ya, waktu itu kan propaganda Jepang kan ini banget kan. Nah, bahwasanya kita saudara, mereka saudara tua gitu kan. Kita adalah adik mereka dan lain sebagainya. Ya, nadanya bersahabat. Tapi semakin kesini ternyata semua itu dimanfaatkan untuk kepentingan militer, perang Pasifik kan waktu itu. Nah, termasuk hubungan dengan Pak Hamidan ini. Waktu itu kan beliau adalah tokoh pers ya, yang mana pada waktu itu kalau tidak salah beliau mengampu surat kabar Suara Kalimantan. Nah, kemudian Jepang datang, namanya Suara Kalimantan itu diberangus, dibumi hanguskan oleh Belanda yang sebentar lagi akan diusir oleh Jepang tuh kan. Lalu beliau bikin lagi Kalimantan Raya. Kenapa namanya Kalimantan Raya? Kan ini sama dengan konsep Asia Timur Raya yang dibawa oleh Jepang gitu kan. Oh, berarti kayak ada bumbu-bumbu dari Jepang. Bumbu-bumbu Jepang gitu. Iya. Kemudian Kalimantan Raya dilebur, seluruh koran yang ada di Kalimantan ini dilebur, jadilah Borneo Shimbun. Borneo Shimbun. Presiden ini sebagai Pimret dari Borneo Shimbun. Waktu itu Pimret Borneo Shimbun. Oke. Kita melihat jejak beliau di Jakarta. Kan pada saat itu katanya, tapi dalam sejarah sudah mencatat bahwa Jepang ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, tapi ternyata masyarakat Indonesia, terutama yang pemuda-pemudanya, pengen
jangan sampai diberikan kayak pemberian gitu ya Bang. Ya, kemerdekaan hadiah gitu Iya, kemerdekaan hadiah benar, kemerdekaan hadiah. Nah itu posisi Pak Hamidan itu seperti apa Bang? Ya, yang jelas kalau dari sumber yang pernah saya baca ya, apakah beliau ikut kaum tua atau kaum muda, masih belum jelas nampaknya. Tapi secara dalam hati maksudnya dalam hati itu ya istilahnya memang mau secepat-cepatnya merdeka, nampaknya seperti itu gitu. Oh iya. Nampaknya seperti itu. Nah, tapi Pak Hamidan ini kalau kita lihat ya perilaku beliau ini kayaknya orangnya sikapnya hati-hati banget. Nah, cocok kayak orang tua ya Bang ya? Iya. Karena kalau enggak kan 16 Agustus kita merdeka ya Bang ya. Ya, kalau orang muda kan jiwanya meledak-ledak nih kan. Kayak Rogo Roma Irama ya. Iya benar. Masa muda masa berapi-api nih. Walaupun usianya pada saat itu 40 tahun ya, menginjak 40. Tapi pada saat itu 40 tahun dimasuk tua lah Bang. Sebentar ya, beliau ini lahir kalau nggak salah 1905 atau 1927 ya? Kalau dilihat-lihat dari beberapa rekomen itu ada yang bilang 1909 ada. Terus 1905 ada juga ya? Ada juga. Saya lupa ingat nih 1905 atau 1927. Kalau 1905 itu berarti tua ya? Cukup tua, 45, 1905 berarti pas 40 kan? 40. Nah, kalau 40 pada waktu itu ya masih dibilang cukup muda lah. Nah, cukup muda. Kalau dilihat dari foto ya, saya pernah lihat foto beliau ketika umur 4 bulan ya terlihat ya masih muda aja gitu. Paling enggak semangatnya Bang ya. Semangatnya. Soalnya kan kalau nggak dikejar-kejar oleh keinginan dari para pemuda pada saat itu juga nggak akan 17 Agustus. Iya, 17 Agustus benar. Kalau nggak salah direncanakan tanggal 25 26 ya kalau nggak salah. Benar. Nah, kalau nggak salah direncanakan. Tapi waktu itu Pak Hamidan ini jadi saksi juga istilahnya pengaruh Rengas Dengklok gitu. Kan Rengas Dengklok itu kan penculikan apa nih? Soekarno Hatta kan kalau nggak salah. Waktu itu kalau kita kalau yang saya baca di buku memoir beliau tentang sekitar proklamasi itu, jadi di rumah Laksamana Maeda itu suasananya tegang banget. Suasananya tegang, lampu ini temaram gitu kan. Jadi dinding-dinding ini katanya dilapisi sama kain hitam. Waktu itu kan maklum suasana perang. Kalau lampu nyala kan ketahuan mungkin ketahuan siapa gitu. Suasananya tegang, kemudian plus gelap gitu. Nggak ada satupun orang yang istilahnya ngomong situ. Tiba-tiba ada dulu suara mobil. Suara mobil dan yang turun itu ternyata 4 orang. Pak Soekarno, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Subarjo dan 1 orang Jepang. Kata Pak Hamidan ketika mobil itu sudah terbuka, masuk ke dalam rumah, mereka langsung naik ke atas. Nah setelah itu nggak ada yang tahu ngapain mereka. Sekitar setengah jam ternyata Pak Hamidan baru mengetahui, ternyata mereka sedang merumuskan naskah proklamasi di lantai 2. Nah ketika habis turun dari lantai 2 itu, lalu Soekarno seakan-akan bersidang di situ kan. Ini saudara-saudara ini sepakat nggak naskah proklamasinya kayak gini? Maka dengan gemuruh gitu ya, sepakat semuanya. Dengan jiwa muda ya. Dengan jiwa, pada waktu itu puasa loh. Katanya Pak Hamidan juga untung bisa buka puasa sahur ya, sempat sahur bener. Tapi kalau nggak salah bermalamnya nggak di rumah Laksamana Maeda tapi di hotel katanya. Tapi waktu itu masih sempat sahur katanya. Dan waktu itu Pak Hamidan didampingi oleh adiknya Arifai ya. Yang mana Arifai ini kan nggak tercantum di undangan PPKI, ya, tapi posisinya mendampingi aja. Mendampingi. Ya. Nah itu memoir Pak Hamidan terkait dengan detik-detik perumusan naskah proklamasi ini menarik. Kenapa menarik? Karena beliau satu-satunya orang Banjar
yang istilahnya menyaksikan langsung Iya. kejadian yang monumental itu gitu. Langka banget, Bang. Langka banget. Langka banget. Harusnya ya. Kita sebagai orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Banjar ya, bangga sama beliau ini. Iya. Karena Kalimantan tuh kayak kalau sekarang ya jadi anak kedua ya dari pusat ya, bener ya. Benar. Jadi gimana ya? Jadi kalau ada semangat kita membaca tahu tentang beliau, pasti semangat kita akan bangkit lagi untuk ya jangan sampai jadi nomor 2 walaupun sekarang mau jadi ibu kota kan. Ya. Oh iya Bang, beliau ini kan tokoh yang berpengaruh lah di Kalimantan Selatan. Cukup berpengaruh. Cukup. Ada nggak Bang senior atau orang tua atau orang terdekat yang mempengaruhi beliau ini menjadi Jelas. Yang paling berpengaruh kayaknya ya. Oke. Kayaknya ini ayah beliau, namanya Anang Acil Kusuma Wiranegara. Oke. Kalau kita melihat nama Anang ya, ini pasti gelar-gelar bangsawan ini. Kalau adat orang Banjar kan anak Gusti kawin yang misalnya perempuannya Gusti, yang lakinya bukan keturunan Pegustian, anaknya kalau nggak Antung Anang kayak gitu kan. Iya, benar. Kayaknya beliau ini adalah juga keturunan yang demikian gitu. Makanya nama beliau kan, nama ayah beliau Anang Acil Kusuma Wiranegara, kayak rada-rada bangsawan banget ya. Nah waktu itu Pak Anang Acil ini merupakan ketua umum Partai Ekonomi Kerakyatan. Ekonomi kerakyatan? Ya, partai yang muncul di Kalimantan pada waktu Partai Ekonomi Kalimantan, bukan Partai Ekonomi Kerakyatan. PEK, Partai Ekonomi ya, Partai Ekonomi Kalimantan, yang mana beliau berjuang dalam bidang politik ini melalui kegiatan ekonomi. Dan waktu itu beliau juga istilahnya menerbitkan sebuah surat kabar namanya Suara Rakyat Kalimantan. Yang mana itu adalah istilahnya koran yang sering dibredel oleh pemerintah Belanda kan, karena kritik-kritiknya bahkan pada masa akhir koran Sorak ini, korannya itu sudah nggak jalan lagi akibat pembredelan tadi, sering kena pers delik ya, kalau bahasanya kayak gitu ya. Iya benar. kayak ada polisinya untuk bagian situ. Nah itu kan karena katanya melanggar ujaran kebencian. Iya kalau bahasa sekarang sih gitu. Terus kalau seniornya ada nggak Bang? Kalau senior ya kalau yang saya lihat dari sumber ini belum ditemukan, saya temukan. Tapi kayaknya sih sebenarnya pasti ada. Pasti selain orang tua pasti ada rekan-rekan yang lebih tua yang istilahnya mempengaruhi cara beliau berpikir, mempengaruhi cara beliau menulis. Ya, kalau wartawan kan kayak gitu kan. Benar. Gaya menulis itu pasti kalau enggak karakteristik penulisannya itu sering kali dipengaruhi senior. Ya, saya yakin pasti ada senior atau rekan seangkatan atau junior lah mungkin yang berpengaruh pada beliau, tapi masih belum saya temukan di sumber gitu. Satu-satunya yang saya temukan itu adalah pengaruh dari sang ayah aja, Anang Acil Kusuma Wiranegara, karena beliau adalah seorang wartawan dan juga seorang aktivis yang begitu getol mengkritisi pemerintahan Belanda di Kalimantan gitu. Oke, kita ke personalnya ya. Beliau ini kan dari daerah rantau, termasuk daerah jauh lah dari Banjarmasin. Cukup jauh ya. Pendidikannya Bang, apakah dia memang sengaja ke sini atau aku pengen kuliah deh di sini atau pengen pendidikannya di Banjar kayak gitu? Nah ini kalau masalah pendidikan secara personal ya, saya masih lupa ingat. Kalau nggak salah ya, beliau itu adalah lulusan Mulo di Samarinda. Kalau nggak salah Samarinda Banjarmasin, antara dua aja. Kalau nggak salah ingat. Kemudian beliau melanjutkan sekolah Eropa ke Batavia. Nah, makanya kan orang yang bisa jadi wartawan pada waktu itu kan pasti bukan orang sembarangan. Iya, benar. Pasti paling nggak pendidikannya tinggi, terliterasi gitu kan. Nah, dan paling penting orangnya berduit. Nah, iya sih. Pasti berduit. Kalau dulu kan sekolah rakyat ya Bang ya? Sekolah rakyat. Sekolah rendah kan? Iya. Kalau sekolah rakyat tuh ya minimal jadi pegawai rendah lah. Iya. Nah, ini kan beliau sudah bisa bikin surat kabar gitu kan. Sudah bisa menulis opini di mana di koran-koran dan sebagainya kan. Artinya orang ini ya
pasti berasal dari keluarga yang terpandang gitu kan. Yeah. Pasti berasal dari keluarga yang istilahnya dalam tanda kutip berduit gitu. Yeah, Dan pendidikannya bagus gitu. Bagus, ya. Sama kayak Pangeran Muhammad Nur kan. Okay. Beliau kan berasal dari keluarga bangsawan gitu kan. Otomatis beliau mempunyai ya berkecukupan lah paling enggak kan. Akhirnya beliau bisa sekolah ke kalau nggak salah Sofia ya. Satu angkatan atau beda angkatan dengan Presiden Soekarno. Keren. Tapi kalau dilihat-lihat ya Bang, dari karakteristik insiden yang memang menuhakan dirinya pada saat pada saat penyusunan proklamasi, itu memang Sidin itu membawa dirinya, ada nggak pesan, apakah dia membawa dari mindsetnya sendiri atau memang ada dari pesan kita dari Kalimantan Selatan harus seperti ini, tidak harus berbeda dari orang-orang di Jakarta kayak gitu. Apakah ada pengaruh seperti itu? Kayaknya kalau untuk maksudnya kayak pendapat berbeda yang dibawa aspirasi dari sini. Benar. Kayaknya sih kalau melihat dari memoir beliau ya nggak terlalu istilahnya dibilang ada tapi nggak nampak gitu. Nah, tapi yang jelas aspirasi beliau yang dibawa ke sini gitu adalah itu tadi mewujudkan kemerdekaan hati-hati kan, karena beliau ini posisinya waktu itu sedang ditekan Jepang. Kan tahu kan kalau cara Jepang menekan tuh kan kalau macam-macam langsung potong leher, ya kan? Soalnya beliau pernah punya pengalaman nih mau dipotong leher soalnya gara-gara persdelik gitu. Nah, sudah 3 kali mau potong leher kayaknya istilahnya nggak jadi. Beliau pikir-pikir gitu. Nah, kayaknya beliau pikir-pikir untuk menyuarakan sesuatu yang istilahnya bertentangan dengan kehendak orang Jepang. Makanya kan setelah beliau pulang dari Jakarta, beliau tidak langsung mengkabarkan berita proklamasi itu. Akhirnya kan itu dikritik Hasan Basri kan, bahwasanya kata beliau adalah seseorang yang nggak berani ambil resiko gitu. Mau cari aman kata Pak Hasan Basri. Padahal kan kalau kita pahami dari sisi psikologis pahami dan ini nggak sepenuhnya kayak gitu kan. Kan kita tahu orang yang berada dalam tekanan kan kayak gimana kan. Pressure-nya kan ngeri banget. Apalagi kan pernah mengalami pengalaman yang istilahnya mengerikan gitu. Dan juga kan beliau kan bukan orang militer kan. Kalau Pak Hasan Basri kan wajar kan orang militer yang mentalitasnya mentalitas militer berbeda dengan mentalitas orang biasa, orang awam gitu. Benar. Oh iya Bang, ini kalau melihat dari kehidupan beliau kan luar biasa Bang. Terus saya pernah diceritakan oleh salah seorang senior, kebetulan beliau juga berkecimpung dalam bidang cagar budaya. Katanya kata beliau itu di Esparman, dekat seberang rumah Barosean. Ada rumah yang dijual kan? Iya. Sebelah Alfamart itu katanya rumah beliau. Oh. Dekat dulu. Dekat lampu merah itu kan? Ya, kesana sedikit. Iya, kesana sedikit. Agak kesana sedikit. Itu katanya rumah beliau. Tapi masih belum dikonfirmasi ya. Itu kata senior saya. Saya masih belum dapat data yang cukup yang bisa memastikan itu rumah beliau. Tapi katanya itu rumah beliau. Kalau melihat bentuk bangunannya ya kayak bangunan awal-awal abad 20 gitu. Oke. Kan beliau meninggal tahun 1997 kalau nggak salah ya. 1997. Nah, usia 88 tahun kalau nggak salah. Artinya kan ya terbilang istilahnya rumah baru beberapa puluh tahun aja ditinggalkan gitu. Oke. Ini menarik sih ya, bagaimana seorang Bapak Hamidan, pahlawan kita untuk Kalimantan Selatan memperjuangkan kemerdekaan di Jakarta dengan pressure yang luar biasa dari Jepang. Berarti pada saat beliau kembali ke Kalimantan Selatan, Jepang itu masih ada kedudukannya di sini. Jelas. Yang jelas kayak gini. Kan waktu itu berita tentang proklamasi ya di Jakarta itu seakan-akan ditutupi di sini. Artinya kan kalau kita berkesimpulan bahwasanya Jepang ya pengaruhnya ya masih ada dalam tanda kutip kuat gitu di Kalimantan Selatan.
berbicara terkait dengan pengaruh Jepang waktu itu ya setelah proklamasi di Banjarmasin Dan ya masih ditutupin ya. pengaruhnya ya saya rasa cukup kuat ya. Iya. Karena mengapa seperti itu? Karena orang di Kalimantan khususnya di Banjarmasin itu nggak mendengar secara langsung. Iya. Soalnya dulu tuh proklamasi. masih pakai radio kan, Bang? Masih pakai radio. Kan Dan radio waktu itu disita pemerintah Jepang. Oh. Nah, karena kan kalau dengar berita macam-macam ya udah pasti potong leher gitu kan. Kan ngeri kan kalau Jepang ini ngeri kan. Memang dia termasuk kalau dibandingkan Belanda ya katanya Jepang tuh penjajah yang Ya sadis banget katanya, gitu. walaupun pengaruhnya cuma beberapa tahun aja. Iya, walaupun cuma 3,5 tahun kan, Iya. tapi ya kekejamannya luar biasa itu kan karena untuk kepentingan pragmatis tadi, untuk kepentingan perang. Jadi balik lagi ke soal pengaruh Jepang, ya karena pengaruh Jepang ini ya cukup kejam ya orang-orang nggak berani istilahnya punya radio waktu itu. Kalau seolah-olah ketahuan Jepang ya pasti disita gitu. Dan pusat informasi kalau secara nasional cuma radio aja ya. Cuma radio aja. Dan kalaupun punya radio ya, saluran yang boleh didengar itu cuman radio Domei Dari Jepang. radio Jepang yang di Jakarta, radio Domei. Kalau koran nggak boleh koran-koran yang lain. Cukup Borneo Shimbun aja. Dan itu sudah Iya sudah disetting kan pemberitaannya. Artinya ngeri banget nih. Pemberitaannya kan itu cuman untuk kepentingan Jepang. Iya benar. Selain itu nggak boleh. Ini pernah suatu ketika Pak Hamiden ini memberitakan terkait dengan perpindahan militer Jepang ke Kota Baru, dan waktu itu beliau diancam oleh pemerintah Jepang. Bahwasanya jangan mengkabarkan hal itu adalah strategi militer kami, kalau ketahuan musuh bahaya. Oke, teknik militer ya. Iya, kan memang pemerintahan militer kan. Iya, kalau Jepang ini, artinya kembali lagi ke pertanyaan, pengaruh Jepang itu cukup kuat dan itu membuat suasana kebatinan masyarakat itu jadi keder sendiri gitu. Sama-sama Pak Hamidan pun ya, karena saya katakan tadi Pak Hamidan ini tipe orang yang berhati-hati gitu, ketika sampai di Banjarmasin nggak langsung Gembor-gembor kemerdekaan. Gembor-gembor proklamasi. Kalau nggak salah beliau datang 25 Agustus di Banjarmasin. Tapi, nah menariknya ini ada kesaksian dari warga sipil dan seorang karyawan terkait dengan peristiwa proklamasi ini. Nah pertama dari Haji Muhammad Yakub Amin. Beliau ini orang warga yang tinggal di daerah Panglima Batur di Banjarmasin. Beliau seakan-akan kayak menerima bukan menerima wangsit, melihat ciri-ciri gitu. Bahwasanya kan kayaknya Jepang nih kalah perang Pasifik nih. Beliau melihat pertama kok biasanya meriam udara ini nggak nembak-nembak pesawat sekutu. Biasanya kan nembak ya. Yeah. Biasanya ini kok hari ini enggak ya. Ini enggak nembak. Kayak kemudian ciri-ciri gitu ya. Iya. Kemudian tanggal 17 Agustus meriam itu dibongkar. Dan tanda-tanda alam. Kemudian tanggal kalau nggak salah 15-16 ya. Itu ada pesawat sekutu yang yang menjatuhkan surat selebaran banyak bahwasanya Jepang itu telah kalah perang Pasifik. Nah, waktu itu kan Jepang yang ada di Banjarmasin kalau misalnya menyimpan surat itu tatak kepala, potong kepala oleh Kempetai. Nah, kebetulan Pak Yakub Amin tadi nyimpan surat itu waktu Sidin mau ke kebun. Nah, suratnya ada di kebun. Nah, jadi Sidin meyakini bahwasanya nih Jepang pasti kalah nih, pasti sebentar lagi merdeka ya. Soalnya pas beliau dapat itu juga ada tanda-tanda di sekitar beliau juga ya. Tanda-tanda. Kemudian yang kedua nih, ini kesaksian, tahu Artum Arta ya? Kurang tahu. Beliau ini juga salah satu tokoh pers juga. Artum Arta ini kan nama pena ya. Artum Arta. Nama pena, nama asli beliau M. Husrin. Nah, M. Husrin. Oke. Jadi kan beliau waktu itu kerja di sebuah maskapai perkapalan yang mana pada waktu itu posisinya di kandangan. Nah,
Jadi kan beliau punya pimpinan namanya Tuan Shumano. Orang Jepang. Nah, orang Jepang, Tuan Shumano. Tapi bisa bahasa kita. Jadi pada tanggal 15 Agustus, Tuan Shumano ini tiba-tiba memanggil Pak Artom Arta ini. Tom, kesini nih. Kalau istilah bahasa kita kesini. Waktu itu jam 8 malam, ya. Beliau apa ya istilahnya menceritakan bahwasanya secara tidak langsung Jepang telah kalah. Nah, istilahnya kalau bahasa Banjarnya barilaan kita. Nah. Lalu kemudian tanggal 18-19 tiba-tiba Tuan Shumano ini mengadakan kayak semacam pesta pamitan gitu. Kan orang bertanya-tanya nih, ada apa nih kan? Dan setelah pesta pamitan, masing-masing karyawan ini diberi bingkisan. Bingkisan kalau orang Bali kan biasanya kayak kain selembar, duit beberapa sen gitu kan. Nah, setelah pesta pamitan itu, Pak Artom Arta dipanggil lagi. Esok, kalau bahasa Banjarnya lah, esok bendera Jepang jangan dikibarkan lagi, Gen. Nah, cukup bendera merah putih aja. Ini indikasi. Lalu Sidin Bepada, di Jakarta telah terjadi proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Dan ini dan pada tanggal 15 malam ketika memanggil Ikam itu Kaisar Jepang ini memanggil Soekarno Hatta kalau nggak salah di mana ya, di Bangkok, untuk merundingkan terkait dengan kemerdekaan hadiah tadi. Nah, jadi ada 2 orang yang tercatat dalam sumber yang istilahnya dalam tanda kutip merasakan hawa-hawa kemerdekaan itu pada sekitaran 17 Agustus gitu. Nah, walaupun memang yang sangat ditutupi padahal ya. Iya. Tapi tanda-tanda itu sudah ada. Tanda-tanda itu ya sudah muncul gitu. Dan ini kayaknya nggak banyak orang tahu ya. Iya bang, itu baru ini kayaknya belum mendengar nih. Ya bahwasanya ada beberapa orang yang istilahnya turut menjadi saksi, turut menjadi turut merasakan hawa 17 Agustus pada waktu itu. Tentunya 17 Agustus hawanya pada waktu itu berbeda dengan 17 Agustus sekarang kan ya. Ya jauh banget bang. Dulu kan perjuangannya ngeri banget bang. Ngeri. Apalagi kan kalau kita dengar cerita Jepang tadi yang kalau sedikit-sedikit potong kepala, ya wassalam. Jadi emosionalnya itu luar biasa. Luar biasa. Tinggi gitu. Berarti kalau lihat dari tersembunyinya informasi tentang kemerdekaan itu, apakah tentara Jepang itu juga ada memberikan kayak kan kita tahu ada di pendidikan militer terhadap masyarakat Indonesia, terutama untuk melatih mereka untuk jadi militer dan membantu mereka. Nah itu di Banjarmasin termasuk kayak gitu juga nggak? Terus ada. Saja juga ya. Kenapa saya mengatakan ada? Yang jelas salah satu tuntutan suruhan Soekarno ketika Pak Hamidan pulang ke sini itu bubarkan Heiho. Kan Heiho salah satu organisasi semi militer kan. Iya. Bahkan Arwah Datuku. Nah, ini adalah salah satu istilahnya orang yang pernah dilatih organisasi semi militer dulu. Dilatih kayak militer juga loh? Iya, dilatih. Tapi kan waktu itu nggak megang senjata. Iya, nggak megang senjata. Tapi ya semi militer lah, paling nggak mampu membantu istilahnya tentara Jepang di belakang layar lah ketika perang. Waktu itu kata Arwah Datuku kan diajari lagu Kimigayo. Kemudian Seikirei itu semacam membungkuk ke arah timur, hormat kepada Kaisar Jepang. Gitu. Pernah diajarin gitu. Oh iya. Artinya kan kalau kita balik ke pertanyaan, organisasi semi militer itu juga diajarkan ke kita. Banyak nggak yang organisasi semi militer itu dibentuk oleh Jepang? Ya cukup banyak. Cukup banyak. Kayaknya ya bukan tentara sih istilahnya pejuang-pejuang yang istilahnya melalui perjuangan bersenjata di tempat kita itu kayaknya kebanyakan ya itu mengenal dunia militer itu lewat pintu itu. Oke. Bicara tentang militer, ini menarik nih. Kita kalau di lambang-lambang kemerdekaan biasanya ke 17 Agustus itu kita sering melihat bambu runcing, Bang. Itu termasuk kayak itu juga, Bang. Orang Banjar. Tos. Aduh.
Soalnya kan yang itu kayak digaungkan bang tentang perang pakai bambu runcing, kita harus merdeka pakai bambu runcing. Enggak, kira-kira baiklah. Iya. Kita bekalahin ya. Iya. Lawan orang senjata senapang, senjata mesin, kita pakai bambu runcing mungkin lah. Susah sih bang. Ya, agak sulit kan. Ya itu cuman apa ya istilahnya? Cuman dalam tanda kutip mitos simbol ya, menyimbolkan sesuatu ya. Yang dibikin oleh Soekarno supaya apa ya peristiwa kemerdekaan itu relate dengan kita. Kan bambu kan itu tumbuh di mana-mana kan, nggak di Jawa, nggak di Kalimantan, nggak di Sumatera, itu kan pasti ada bambu gitu. Artinya bambu itu ya apa ya semacam simbol atau alat yang kira-kira mendekatkan kita kepada semangat nasionalisme itu tadi. Kalau masalah senjata ya sudah pasti orang kita juga pakai senapan ya. Bahkan dalam perang Banjar pun juga mereka pakai semacam kayak senapan namanya lila, meriam lila. Kalau di kompak artinya kan nggak semuanya yang kayak kita bayangkan. Mereka perang pakai parang bungkul, perang pakai keris, pakai tombak dan sebagainya. Mereka juga memakai apa ya istilahnya kayak senapang juga, mungkin senjata api rampasan gitu. Kalau dilihat-lihat dari cerita-ceritanya itu, kan kita juga masyarakat Indonesia itu ada dilatih oleh orang-orang Jepang. Terus dengan semi militernya itu berarti ilmu-ilmu dari kemiliteran Jepang itu kita dapat ya bang? Sebagian. Tapi mungkin karena pengaruh kondisi kita pada waktu itu yang sedang mengalami apa ya darurat perang. Makanya jiwa-jiwa bertarung, jiwa-jiwa berjuang juga terbangun dari situ gitu. Di sisi lain kan Jepang. Nah, di sisi lain Jepang. Berarti kita ada bisa mengucapkan terima kasih juga nggak sama orang Jepang? Ya sedikit, ya mungkin sedikit lah. Sedikit ya? Ya sedikit lah. Kita juga diajari cara megang senjata ya kan, walaupun nggak dilengkapi secara penuh. Yang jelas kan penjajahan nggak semuanya negatif ya. Pasti ada positifnya. Misalnya kayak Belanda kan kayak sistem pendidikan. Kemudian kayak Jepang kita mengenal kayak jalan darat di sini. Meskipun ya jalan darat, jalan Ayani sepanjang Ayani ini dirintis oleh Belanda ya, tetapi jalan-jalan darat yang ada di Kalimantan Selatan ini juga tidak sedikit dirintis oleh Jepang karena ada jalan darat ini kan muncul kota-kota baru gitu kan yang nggak terletak di tepi sungai gitu. Soalnya memang kalau lihat dari sekarang orang Banjar kan rumahnya pasti menghadap ke sungai. Linear sungai. Tapi karena jalan darat kan artinya rumah menghadap ke jalan gitu. Itu salah satu pengaruh dari Jepang ya? Salah satu pengaruh ya. Mungkin kita bisa mengenal nama-nama yang asalnya kita nggak tahu. Misalnya kayak Katuyung. Katuyung tau gak? Nah itu kan berasal dari cara makannya jadi sedot. Itu kan asal katanya dari bahasa Jepang katsuyu. Katsuyu kan seafood. Katsuyu. Oke. Tambah satu kata dari bahasa Jepang. Katsuyu bang ya. Iya. Apalagi ya? Mungkin nggak terlalu banyak, tapi pasti ada efek positifnya lah. Pasti. Tapi kan karena Jepang ini nggak terlalu lama di tempat kita. 3,5 tahun. Ya 3,5 tahun aja ya. Nggak terlalu pengaruhnya nggak terlalu signifikan, nggak sama kayak Belanda kan. Kalau Belanda kan pengaruhnya ya luar banyak gitu. Kayak penyebutan kilometer aja kan kita pal. Ya kan? Pal itu kan bahasa Belanda. Kantor kan bahasa Belanda. Andok bahasa Belanda kan. Iya benar. Banyak kata serapan yang berasal dari bahasa Belanda. Nggak sebanyak serapan kata dari bahasa Jepang. Kan? Katuyong tadi itu cerita datu saya. Ini orang Jepang kan kebetulan kurang Tanjung, Waktu Jepang datang tahun 1942 ke Balikpapan, mereka kan long march. Long march dari Balikpapan ke Tanjung, Amuntai, Barabai. Nah, lewatnya ketika di Tanjung yang di depan rumah datuku tadi, gitu. Sambil mereka merebut pangkalan minyak di Murung Pudak, gitu. Nah, iya, Murung Pudak kan tempat kilang minyak sampai sekarang kan? Oh, masih ada, Bang? Masih ada kilang minyaknya. Mereka merebut di situ. Nah, di sela-sela mereka long march ya kan pasti istirahat kan? Mereka berinteraksi dengan masyarakat untuk menyebarkan 3A. Jepang Cahaya Asia, Jepang dan lain sebagainya kan. Pokoknya propaganda supaya orang kita ini mendukung mereka gitu. Menerima legowo, menerima mereka gitu.
Nah, termasuk katuyung tadi. Itu kata pada tuanku, ini katsuyu katanya. Katsuyu. Nah, lalu disambat katuyung. Wah. Menarik ya. Jadi memang walaupun tidak banyak tapi pengaruh positifnya ada aja Bang ya. Ya pengaruh positifnya ya pasti ada gitu, nggak semuanya negatif lah. Iya. Kita kan memandang memandang penjajah itu nggak kayak mandang iblis gitu. Iya sih. Kalau mandang iblis kan jelek semua. Jelek semuanya Bang. Ya kita pandanglah manusiawi gitu. Iya. Misalnya kayak penjajahan Belanda nya nggak semuanya kan Belanda itu jelek gitu. Iya. Ada aja yang Belanda baik gitu. Nggak kayak di film-film kan semuanya Belanda itu pasti jelek, pasti berhati iblis. Karena memang ada tokoh-tokoh Belanda atau tokoh dari Jepang yang membelot dari negaranya untuk mendukung Indonesia. Ya contohnya Laksamana Maeda aja kan. Iya, benar. Beliau mau menyediakan rumahnya untuk markas untuk menyusun naskah proklamasi tadi. Mengapa rumah Maeda yang dipilih? Karena kan kalau rumah orang Jepang ya pasti aman, dilindungi oleh orang Jepang itu sendiri dari bangsanya. Di dalam ya berarti posisinya ya. Artinya kan orang Jepang yang istilahnya yang simpati dengan perjuangan kita. Ya termasuk ketika orang Jepang mau mempengaruhi ulama-ulama di Banjar. Ya mereka datangkan ulama Jepang yang memang fasih berbahasa Arab, mengetahui hukum-hukum Islam gitu. Ada. Saya lupa namanya, ada sekitar 5 orang. Saya pernah baca buku, kalau nggak salah di salah satu tesis senior saya, beliau berbicara tentang nasionalisme. Di situ Jepang ketika awal-awal datang ke sini, mereka menarik hati orang Muslim di Banjar, yaitu dengan mendatangkan ulama Muslim dari Jepang gitu. Tapi itu memang membawa tokoh Muslim dari Jepang itu niatnya untuk menarik simpati atau ada niatan biar nanti supaya menjajahnya gampang gitu. Iya, kayak gitu kan. Kayak gitu juga. Mereka mungkin mau melakukan semacam kayak pendekatan kultural. Karena mereka kan tahu orang Banjar ini kan Islamnya pasti kuat, orangnya agamis gitu kan. Jadi melakukan pendekatan komunikasinya kultural kira-kira mampu menarik orang Banjar. Ya awalnya memang berhasil, tapi kan karena macam-macam langsung potong leher itu jadi sendiri. Oke. Ini terakhir Bang. Bagaimana pandangan Pian tentang seorang Haji Sidin-Sidang ya? Haji Anang Abdul Hamidan ini dalam perjuangan Indonesia Bang? Ya kalau pandangan saya pribadi ya, beliau ini luar biasa pengaruhnya bagi kita, khususnya bagi pers ya. Setidaknya beliau adalah salah satu, bukan satu-satunya, salah satu tokoh yang istilahnya membesarkan pers di Kalimantan, yang istilahnya mau berjuang walaupun tahu konsekuensinya itu ya pasti nggak dapat duit kan kalau koran-koran dulu kan kalau apalagi koran-koran yang menentang penjajah ya khususnya zaman Hindia Belanda itu pasti nggak dapat iklan pasti susah lah duitnya. Tapi dari semangat beliau berjuang lewat pena ya bukan pena. Berjuang lewat pena itu patut diapresiasi, patut dicontoh oleh kita yang pada zaman sekarang gitu. Artinya pena itu juga cukup tajam untuk mengusir penjajah, bukan hanya dengan senjata kan, tapi dengan pena gitu. Pena ya. Ini kayaknya pernah dengar dari mana gitu. Jadi kalau pada kita tuh nggak perlu pakai senjata aja untuk berperang ya, nggak perlu. Cukup dengan pena dan tulisan-tulisan kayak gitu. Cukup lewat kata-kata kan. Cukup dengan kata. Sama kayak merayu wanita kan. Oke. Ini lanjut lagi nih kalau misalnya panjang ini. Oke, terima kasih ya. Kita bakalan ketemu lagi dengan obrolan yang seru yang lain. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.